Kasih kepada Dr. Ali Sodikin Emagi yang telah memberikan waktunya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, izin share screen, Prof. Ya, Tampil nih. belum kelihatan. Ya, Belum. Sudah. Oh, ya ini. siap. Eh, oke, saya mulai presentasi kali ini dengan apa terkait dengan proposal sementara karena ini belum betul-betul utuh. Bapak terkait dengan proposal ini karena banyak yang perlu direvisi memang. Eh, judul yang apa yang saya tulis atau ide yang kemudian menjadi menjadi kesimpulan di dalam proposal saya ini, Prof, adalah kok kayaknya nggak enak itu. Halo. Ya, Oh, siap, siap. Eh, oke, judul yang saya angkat di dalam proposal yang kemudian jadi kesimpulan ini adalah Kitab Kuning Kiai dan Budaya. Dinamika pergeseran otoritas keagamaan dalam acara hutang piutang pada Tengka Walimaan Masyarakat Sumeneb Madura. Di sini ada beberapa variabel yang kemudian memang eh, seolah-olah memang agak panjang, bro. Ada beberapa, saya hitung sekitar ada 5, bahkan ada 6, Big Prof. Kitab Kuning, Kiai, Budaya, kemudian pergeseran otoritas keagamaannya, kemudian hutang piutang dalam tengka itu. Gambaran besarnya di sini adalah bahwa terkait dengan otoritas keagamaan di sini, eh, apa di dalam hutang piutang itu ada yang bersandar kepada Kitab Kuning, pemahaman saya sementara bahwa dan ada yang apa bersandar pada kiai, baik itu kiai yang memiliki pesantren maupun kiai eh, apa yang tidak memiliki pesantren, bahkan ada yang di sini Prof Bapak kiai itu yang bersifat apa ya dukun gitu. Kemudian apakah bersandar juga otoritas keagamaan dalam hutang piutang itu kepada budaya. Latar belakang masalah di sini pertama adalah bahwa sebagaimana yang sudah ditulis dalam proposal itu, WPTB mencatat Indonesia ini sangat kaya dengan budaya dan tradisi, bahkan dari 2013 sampai 2022 terdapat 219 warisan budaya dalam domain berbentuk tradisi lisan dan ekspresi. Kemudian di Jawa Timur sendiri sekitar 87 tradisi dan budaya Madura include di dalamnya. Kemudian untuk Sumeneb itu ada tradisi dalam walimahan atau disebut dengan tengka walimaan, bro. Ada yang dalam tengka walimaan di sini ada yang menyebutnya eh, ada istilah tombangan gitu, ada sabe, ada sabaan. Jadi banyak ragam ragam sebutan dalam eh, menyebutkan terkait dengan memberikan sesuatu ketika walimahan itu akan
diadakan gitu. Kemudian kalau di tradisi di Sumeneb di sini, karena mengerucut kembali biar tidak terlalu luas, Kabupaten Sumeneb sendiri ini cukup luas sebenarnya, tapi semoga bisa ke semuanya karena beberapa wawancara sementara yang setelah setelah kami apa telusuri atau review ke lapangan, ada banyak bahasa, tapi intinya adalah walimaan gitu istilahnya di sini. Kemudian tradisi walimaan ini sudah biasa, ada tradisi hutang piutang, bahkan sangat kental budaya tersebut di wilayah sini, bro. Kemudian hutang piutang dikenal dengan istilah menolong yang apa istilahnya tengka di sini. Kemudian ketika mengembalikan dikenal dengan balin. Istilah di sini balin itu adalah mengembalikan barang, yaitu mengembalikan hutang atau mengembalikan hutang berbentuk uang yang dikonversi sama barang. Eh, kemudian eh, akad ragam akad tradisi hutang piutang pada tengka walimaan adalah di Madura itu ada yang kemudian istilahnya meletakkan rokok di sini. Ada meletakkan gula, kemudian ada yang meletakkan beras, tapi berasnya itu kintalan bahkan tonan, bro, satu orang. Ada yang seperti itu. Kalau di wilayah Telangu yang pernah penelitian kemarin, ada yang 1,2 M kalau dalam bentuk uang finansial satu orang. Pernah kemarin yang biasa ke Jakarta kelontongan itu karena kebetulan dia memiliki sekitar 40 kelontongan. Kelontongan itu istilahnya di sini memiliki semacam perusahaan apa ya, warung warung retail mungkin istilahnya atau apa ya. Eh, kayak semacam toko-toko toko-toko kecil gitu. Tapi kalau sampai 40 itu juga besar mungkin, bro. Kemudian ada yang menyumbang dalam bentuk akuadi. Akuadi itu di sini minimal 50 juta kadang, bro. Kalau yang orang-orang kaya itu. Kemudian ada menyumbang ludruknya, ada yang orkestra, ada yang menyumbang sound systemnya. Kalau sound system mungkin minimal di sini antara 205 itu paling kecil itu sudah 200 sampai 500 ribu. Tapi kalau sudah yang sifatnya apa ya cukup sangat bagus antara 10 sampai 15 sampai 20 juta mungkin. Kemudian hasil dari hutang piutang ini kemudian yang mencapai sekitar ratusan juta ketika sekali mengadakan acara mengambil dari acara itu bahkan kalau di apa di wilayah Telanguh yang kemudian pernah penelitian selama 3 bulan kemarin, bro, di Telanguh itu ada yang mencapai miliaran satu orang itu. Jadi sekali mengadakan acara resepsi pernikahan atau istilah di sini tengka walimaan di situ mencapai miliaran satu orang itu. Lah, namun di balik itu eh, karena efek dari manajemen yang kurang baik mungkin atau memiliki yang terkait dengan apa ya giroh untuk ekonomi, ambisi untuk ekonomi terlalu tinggi yang kemudian eh, saling apa ya saling iri mungkin atau gimana saling eh, mem- memberikan memberikan eh, penampilan yang tidak baik. Salah satunya berkompetisi dalam beli mobil yang mewah, kemudian membuat resepsi yang cukup besar, di mana resepsi itu sampai mengadakan 3 hari sampai 1 minggu, di mana di dalam misi tersebut mengadakan ludruk karena kalau kayak orkestra seperti itu hitungannya kadang per jam. Eh, bak- eh, itu memakan biaya cukup tinggi, bahkan ratusan juta, Prof. Kalau yang sangat kaya itu, kalau sampai 1 minggu. Nah, ini otoritasnya apa orientasinya kadang untuk membeli kendaraan, nyetor haji bahkan lah eh,
ada sebagian juga beli toko kelontongan di Jakarta. Nah, itu sebagian. Tapi ketika gagal, dia bahkan hutangnya sampai 2 sampai 3 turun, bahkan 7 turunan, Bro. Kalau di sini yang saya survei itu sampai meninggal yang berhutang, anaknya atau cucunya bahkan itu masih menerima hutang dari bapaknya yang apa menerima hutang kepada pemberi hutang itu, Bro. Kemudian eh, saya menggambarkan begini tadi malam itu. Jadi pertama adalah ada inisiasi awal dari kedua belah pihak terkait dengan tengkau limaan. Jadi ada rembuh, ada musyawarah antara pihak pertama yang misalkan dari laki-laki dengan pihak perempuan, yang kemudian di situ ada kesepakatan atau kemudian mengadakan musyawarah terkait dengan mengadakan resepsi atau disebut dengan tengkau limaan itu, sorry, belimaan ini, karena eh, oke. Kemudian menyebarkan undangan. Lah, kalau sudah ngasih rokok itu berarti sudah semacam kewajiban untuk memberikan sumbangan pada acara itu. Jadi itu sudah identik ketika sudah ngasih rokok, berarti itu sudah sebagai bentuk harus menyumbang. Nah, menyumbang rokok ke masyarakat yang mengundang gitu. Kemudian undangan rokok itu berarti harus memberikan uang atau yang dikonversi kepada barang. Jadi tidak memberikan rokok yang sungguhnya, itu yang persoalan sebenarnya juga di sini. Bukan memberikan beras sesungguhnya, bukan memberikan aquadi sesungguhnya, bukan memberikan sebagaimana yang 8 poin salah satunya itu gula, beras, aquadi, terus dan lain-lain. Bukan itu, tapi adalah yang dikasih uang, di mana nominal uang itu sebagaimana harga son atau sebagaimana harga akuadi di masa di masa pas waktu ngasih undangan. Lah, ya kemudian dikonversi sebagaimana seharga barang itu. Kemudian pada hari H walimahan, transaksi itulah kemudian berlangsung dengan dicatat dan mendapatkan kwitansi dari petugas. Lah, itu sebagai bukti kwitansi itu yang kemudian diberikan kembali ketika memberikan hutang, di mana pas waktu mengundang dan mengadakan acara di beda waktu. Jadi kalau misalkan yang pas waktu berhutang itu tahun 90 kemudian diminta tahun 2023, maka bisa sangat sangat kemungkinan besar itu sudah berubah menjadi eh, 25 kali lipat mungkin, karena sudah jarak waktunya sudah, karena waktu itu sangat murah, tapi waktu itu kan yang dikasih adalah uang. Problematisnya ada di salah satunya di poin 4 itu, dikonversi sama uang. Artinya yang diberikan adalah uang. Kemudian beda waktu, maka pengembalian uang sesuai harga barang yang baru. Nah, jadi akuadi misalkan rokok sebanyak 10 pres pas waktu tahun 2000, tahun 2000 misalkan harganya semuanya dikalkulasi hanya sekitar 200.000, maka bisa kalau saat ini bisa mencapai 5 juta misalkan. Misalkan di contoh. Lah, kemudian kegelisahan akademik itu dari saya, Bro. Pertama adalah mengadakan walimaan karena gengsi-gengsian dan harga diri. Jadi mereka merasa bahwa dengan mengadakan walimaan itu adalah faktor, kalau tidak diadakan acara ini maka seolah-olah strata sosialnya semakin rendah. Nah, kemudian itu kalau tidak diadakan ini adalah bagian dari harga diri. Nah, artinya eh, secara sosial ini memang problematis gitu, karena faktor merasa gengsi dengan adanya, dengan intinya itu adalah tidak baik ketika sudah apa ya melakukan sesuatu di luar kemampuannya sebenarnya gitu. Kemudian yang kedua adalah banyak ditemukan banyak keluhan ketika terjun ke masyarakat
pas waktu ingin mengembalikan hutang faktor di mana nominal barang, apa nominal finansial nominal itu sudah berubah berlipat dari sebelumnya ketika ingin mengembalikan sebagaimana harga barang. Karena lagi-lagi bisa jadi 2 bahkan sampai 15 kali lipat dari nominal yang sebelumnya. Kemudian bahkan di sini sampai meninggal orang itu yang berutang itu tidak tidak mampu memberikan tidak mampu mengembalikan, sehingga beban moralnya adalah kepada anak maupun kepada cucunya. Lah ini eh, sampai anak maupun cucunya itu masih menanggung beban hutang. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika yang berhutang tidak mampu membayar, maka disitulah menjadi gunjingan, menjadi perbincangan di masyarakat di sekitar gitu. Lah, kemudian ketika yang berhutang meninggal, otomatis diwariskan pada generasi, sebab ini mirip dengan yang ketiga sebenarnya. Kemudian setelah mengadakan tengkah walimaan, secara besar-besaran yang mengadakan acara tersebut, kemudian banyak di sini merantau ke Jakarta yang banyak, kemudian ada yang merantau ke Bali, ada yang merantau ke Surabaya, Kalimantan, bahkan menjadi imigran mungkin bahasanya ya bro, ke luar negeri, ke Arab Saudi, Malaysia biasanya yang banyak. Lah, ini faktor untuk membayar hutang itu. Nah, kemudian merantau dilakukan karena pemasukan di daerah itu sudah tidak mencukupi untuk membayar hutang tersebut, karena mayoritas di sini adalah kalau yang tidak di pinggiran kota, di pinggiran pantai itu rata-rata profesinya petani. Kalau yang pinggiran pantai itu banyak yang profesinya sebagai pelaut lah, pencari ikan, dan ada yang kalau di Telangu itu dan di Gili Genting, saya karena penelitian itu di Gili Genting sekitar 15 hari, di Telangu sekitar berapa bulan gitu. Ada yang rumput laut itu, ada yang intinya pekerjaannya tidak tetap gitu, fluktuatif kok. Nah, ini adalah bagian dari kegelisahan akademik. Ya, salah satunya adalah mereka sampai meninggal, kemudian diberikan pada anak cucunya. Dan, dan mereka mengatakan ketika diwawancara salah satunya itu, menyesal saya tidak melakukan yang sederhana sesuai dengan kemampuan gitu. Itu adalah bagian dari kegelisahan akademik saya. Kemudian hipotesa sementara di sini adalah bahwa otoritas keagamaan dalam tradisi hutang piutang yang terjadi di masyarakat pada istilah kalau bahasa Indonesianya resepsi pernikahan itu, kalau di sini adalah tengka walimaan. Tengka walimaan, apakah faktor bersandar pada anjuran kitab kuning eh, atau bersandar pada atau bersanad kepada kiai, atau bersanad pada budaya yang tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Nah, ini yang ingin dicari gitu. Bukan ingin menjustifikasi apakah ini haram atau halal sebenarnya. Cuman kemudian penting diteliti karena tradisi tersebut sangat mengakar. Tidak hanya di sini, kalau sebenarnya kalau misalkan diteliti sampai Sumadura, tapi kayaknya cukup kewalahan, bro, karena banyaknya istilah-istilah itu hingga bingung gitu. Di Sumeneb saja sebenarnya kewalahan gitu. Kemudian di sisi lain, ending atau akhir dari pasca tengka itu diadakan, banyak yang mengeluh karena tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan pendapatan, tidak sesuai dengan hati nurani. Intinya kontras secara sosial gitu. Kemudian sehingga lahirlah yang namanya rumusan masalah. Pertama adalah bagaimana dinamika sistem otoritas keagamaan yang berlaku dalam praktek tradisi tengka pada acara walimaan di Sumeneb, Madura. Kemudian, jadi
bagaimana dinamikanya sehingga kok bisa terjadi ini? Apakah bagaimana yang kedua, bagaimana perspektif Kitab Kuning dan Kiai dalam tradisi tengka pada acara walimaan di Sumeneb Madura ini? Kemudian bagaimana peran Kitab Kuning maupun Kiai terhadap otoritas keagamaan pada tradisi tengka di acara walimaan di Sumeneb Madura? Kemudian yang keempat adalah apakah masyarakat saat ini masih kontinu terkait dengan kepercayaannya pada otoritas kiai atau sudah bergeser pada kitab kuning atau justru masih bersandar pada tradisi tengka pada acara walimaan di Sumeneb Madura. Nah, ini adalah bagian dari rumusan masalah. Kemudian kajian teori ini adalah pertama otoritas hukum. Di mana otoritas hukum ini adalah kekuasaan hukum yang sah yang dimiliki oleh seseorang, baik itu pun seseorang badan ataupun lembaga, dan wajib ditaati jika tidak berseberangan atau bertentangan dengan agama Islam dan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana kata Weber bahwa yang dikatakan otoritas itu adalah kepentingan-kepentingan vital bangsa, tentu saja melampaui demokrasi dan parlementarianisme. Kemudian Weber membagi terkait dengan keabsahan otoritas. Yang pertama adalah legal rasional, yang kedua adalah tradisional, kemudian yang ketiga adalah karismatik. Yang pertama adalah legal rasional, bahwa salah satu pembagian di keabsahan otoritas menurut Weber itu yang legal rasional adalah bahwa salah satu ciri yang suatu negara yaitu kekuasaannya mempunyai otoritas atau wewenang. Sebagaimana ini disampaikan oleh Mufli Hasbullah bahwa politik perkawinan misalkan dan kekuasaan menjadi kajian penting dan arus utama penelitian dalam riset-riset yang dilakukan. Kemudian otoritas yang kedua adalah tradisional, bahwa aturan-aturan yang menghubungkan mereka biasanya tidak tertulis, itu tradisionalis. Seperti tidak ada legal formal yang karena cuma berbentuk kwitansi. Jadi kalau misalkan pas hilang itu, Prof, kwitansinya itu sudah tidak bisa meminta lagi. Kalau misalkan sampai 25 tahun tiba-tiba terbakar, maka bagaimana? Itu sebenarnya masih problematis secara legal legal gitu, legalitas. Ya. Karena itu bagian mungkin black apa istilahnya ini, Prof, apa transaksi gelap, black transaction mungkin atau gimana. Kemudian yang pembagian yang ketiga adalah karismatik. Jadi otoritas itu adalah faktor, ada karisma, ada kewibawaan mungkin. Kemudian yang dimana karismatik itu bukan merujuk pada aturan atau hukum yang ditetapkan, tapi pada diri individu yang dapat menunjukkan kemampuan karismatiknya. Maka pengikutnya akan semakin menikmati. Jadi tidak merasa bahwa dengan adanya karismatik seseorang, meskipun dia bukan tidak secara legal tidak diangkat seperti bupati. Kalau bupati mungkin bagian katanya Bu Fadil itu memiliki otoritas yang memang sudah ditetapkan, ada yang namanya konsensus. Maka di sini karismatik ini adalah orang itu terlena mengikuti tanpa disadari gitu. Kemudian kerangka teoritis di sini sebagaimana Bourdieu mengatakan ada tiga ya teori. Satu habitus arena dan kapital budayanya Breyer Bourdieu. Kemudian yang kedua adalah teori otoritas keagamaannya Abu Fadl. Kemudian yang ketiga adalah teori kebijakan Gustav Redberg. Jadi itu. Kemudian dalam teori Bourdieu terkait dengan arena misalkan, bahwa arena ini sebagai di mana perjuangan arena sosial di mana perjuangan atau gerakan diperebutkan sumber daya demi kepentingan dan akses terbatas. Kalau dikaitkan dengan tradisi walimah ini adalah tradisi tengka walimahan dipahami cukup kompleks
karena arenanya adalah beragam nama, ada beberapa prakteknya juga berbeda. Kemudian habitus atau kebiasaan bermaksud untuk menjelaskan pola perilaku yang tanpa disadari telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik dilakukan oleh tokoh seperti kiai, masyarakat kecil dan lainnya. Bahkan kalau cuman tidak ke Bangkalan saya Prof untuk penelitiannya, kalau di Bangkalan itu bahkan untuk pegawai, untuk terutama yang masuk birokrasi itu ada stratanya. Kalau birokrasi itu puluhan bahkan ratusan juta. Tuh. Kalau untuk yang kiai, justru kalau di sana itu didiskreditkan kalau misalkan ikut terhadap walimaan ini. Artinya tersisihkan ke masyarakatannya, dicemooh di apa kalau ikut terhadap walimaan ini kalau di Bangkalan. Nah, kalau jadi habitus, maka ini adalah bagian dari apa perilaku yang tanpa disadari bahwa masyarakat, kebiasaan masyarakat itu dilakukan terlena lah menjadi kebiasaan seperti kiai atau pola perilaku tersebut berdasarkan seberapa besar nilai transaksi yang diinvestasikan dalam tingkat maintenance atau TNK Walimaan itu yang dimiliki oleh para pihak dalam memenuhi kebutuhan, istilah di sini kerja TNK mantenan. Kalau bahasa Indonesianya itu Prof acara atau eh, resepsi pengantin mungkin atau apa ya bahasa di, saya nggak tahu kalau kalau ini di Jawa itu Prof bahasanya. Kemudian ada istilah kapital, kata beliau itu sebagai modal kekuasaan, bahwa teori ini peneliti gunakan untuk melihat bentuk modal dan otoritas hukumnya yang kemudian dimiliki para pihak dalam memenuhi capaian istilahnya kerja tengkal mantenan itu atau tengkal walimaan itu. Oh, kemudian yang kedua adalah teori yang mungkin nanti masih bisa jadi ini kemungkinan besar akan tidak pakai salah satunya, Bro, karena tergantung pembimbing juga mungkin ini nanti. Kayak cuman gambaran sementara ini. Jadi yang selanjutnya adalah teori otoritas keagamaannya Abu Fadl. Ini kalau Prof. Zainul Mun'im, mungkin Pak Zainul Mun'im sudah sangat paham karena kebetulan meneliti ini di bagiannya Prof. Amin Abdullah kemarin. Tapi nanti mohon masukannya. Jadi teori otoritas keagamaan Abu Fadl itu mengatakan terkait bahwa Abu Fadl itu membedakan dua bagian. Ada yang namanya otoritas yang sifatnya kursif, ada yang persuasif. Bahwa kalau otoritas keagamaan yang sifatnya kursif itu kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam atau bahkan menghukum sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan taksis mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya. Itu yang kursif. Jadi contoh kayak misalkan karena faktor otoritas itu melekat kayak bupati, kayak kayak pemahaman saya, bro. Kayak kepala desa, maka itu memiliki kekuasaan, memiliki otoritas. Kalau tidak mengikutinya, maka nanti akan memiliki punishment. Kemudian yang kedua adalah bersifatnya persuasif, yaitu kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan. Yaitu ketika kepercayaan sudah ada, maka secara tidak sadar dia sudah ikut dengan sendirinya, terlena gitu loh istilahnya. Lah, kemudian yang selanjutnya adalah teori Gustav Redberg. Jadi Redberg itu mengungkapkan bahwa ide hukum tidak hanya mengacu kepada sisi keadilan, akan tetapi ada juga sisi atau elemen lain yang sangat penting selain keadilan. Apa? Yaitu seperti kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri. Di mana misalkan kalau dikaitkan dengan walimah resepsi pernikahan ini, apa kira-kira manfaat dengan adanya walimah itu? Kemudian selanjutnya adalah kepastian hukumnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba eh, apa meninggal, ada di sini Bro, tidak dikembalikan, utangnya besar, kemudian dia menghilang ke Jakarta. Kemudian ada yang kemudian membiarkan
Intinya anak cucunya itu tidak mau mengemban hutang itu, maka asas hukumnya itu tidak, intinya ilegal, tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, kalau misalkan terbakar, kalau misalkan kena banjir, kwitansinya hilang, maka itu apa, klaim terhadap eh, ini terhadap hutang itu tidak ada kekuatan. Maka ini ketika dihubungkan dengan teorinya Gustav Redberg, ini asas apa, kemanfaatannya dan kepastian hukumnya itu masih butuh pertanyaan. Maka kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai dari nilai-nilai dasar dari pemikiran dari Berg ini di atas adalah untuk menyeimbangkan dari berbagai nilai dasar hukum yang meliputi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri. Kemudian dalam metode penelitian ini adalah selanjutnya ada jenis penelitian, karena di sini metodenya untuk menguji atau mengevaluasi terhadap kesesuaian akan tradisi Tengka Ulimaan itu yang ada di Semenanjung Madura dengan teks Kitab Kuning, eh, atau masih bersandar kepada apa? Apakah masih bersandar kepada Kitab Kuning atau justru bergeser kepada paradigma kultural Kiai, atau cenderung ikut kepada tradisi nenek moyang yang eh, nenek moyang itu sendiri. Maka metode penelitian di sini yang digunakan yang pertama adalah jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, dan analisis data. Misalkan jenis, jenis penelitian di sini ada riset literatur atau library research yang sifatnya adalah kualitatif bentuknya, kualitatif. Kemudian kajiannya adalah untuk melakukan wawancara yang diambil, kemudian diolah dan ditelaah dengan literatur itu. Kemudian yang akan dikaitkan atau termasuk misalkan ada hasil bahasul masail ataupun fatwa yang ada hubungannya dengan tradisi Tengka di acara ulimah itu. Kemudian sumber datanya ada data primer, sekunder. Nah, ini yang pastinya akan berhubungan dengan itu semua, Bro. Intinya eh, ada pendekatan penelitian yang empiris, apa, normatif empiris, dan sosiologis normatif empiris. Itu Prof mungkin intinya terkait dengan yang akan yang akan ditulis dalam proposal itu. Tapi sementara kalau misalkan ada masukan, saya yakin banyak masukan dari jenengan, eh, Prof, dan teman-teman yang sudah sangat sangat mumpuni dalam hal ini terkait dengan regulasi hukum dan lainnya. Oke, terima kasih, itu presentasi sementara saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Suaidi ya, yang sudah memaparkan calon proposal disertasinya. Aduh. Baik, saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan masukan atau pertanyaan kepada Mas Suaidi. Enggak bawa jabatan nih. Mas Munin? Ya, saya Pak. Ya. Terima kasih. Sebenarnya kita berlima ini sudah sering curhat bareng, Pak. Saling curhat terkait dengan proposal masing-masing. Nah, tapi masih ada satu yang saya bingungkan dari proposalnya Pak Suaidi. Waduh, kok tidak diungkapkan sebelumnya ini? Oke. Bukan soalan ya, tapi masalah nanti mungkin bisa dijelaskan juga oleh Pak Ali Sodikin. Kan ini HPSI, ilmu hukum dan peranata sosial, dan di dalamnya ini Pak ada yang kayak saya berbandingan mazhab, atau mungkin ada yang ekonomi syariah dan lain sebagainya. Nah, kajian dari Pak Suaidi ini apakah lebih masuk ke ranah fikih munakahat, pernikahan, atau lebih ke ekonomi syariahnya, seperti itu. Itu yang sampai sekarang saya masih bingung. Kok kayaknya lebih ke
pernikahan. Manusia gitu ya. Ya, lebih ke manusia gitu. Saya bingung itu pertama. Karena nanti terkait dengan jangka panjangnya di jabatan fungsionalnya mungkin nanti. Itu pertama. Kedua, eh, saya kok aneh ya, kok merasa terlalu banyak teori yang digunakan. Ya, ya. Nah, Eh, silakan. de- de- Terlalu banyak teori yang digunakan sehingga saya agak bingung tadi untuk bisa menangkap gimana cara kerja setiap teori yang ada. Kalau nggak salah ada empat atau lima teori yang digunakan. Ada Gustav, ada Abul Fadl, terus ada siapa lagi tadi? Ada tiga. Weber, Ada tiga. tiga. Oh ya. Ya, ada Nah, tiga. nah, saya juga ingin bertanya ke Pak Ali, apakah teori banyak juga tidak berpengaruh kepada sebuah penelitian? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Menem ya. Ya, semakin banyak didiskusikan itu pasti akan semakin banyak Makin masukan. ketahuan kesalahannya, bro. Juga banyak celah kan gitu kan. Tidak apa-apa. Tapi semakin Kemudian menarik, bro. pertanyaan, masukan, kritikan itu anggap saja ini sedekah di bulan Ramadan. Tapi semoga tidak semakin lapar, bro. Baik, silakan teman yang lain. Yang lain monggo. Pak Nasruddin. Saya Pak. Oh ya. Gimana suara saya ini? Ye, Ya. monggo. Ya, ini luar biasa ini Pak Suaidi. Ya, sih. Ya, yang pertama bahwa eh, saya tadi beberapa hal juga apa namanya sependapat dengan Mas Zainul ya. Walaupun mungkin maksud saya karena punya saya tahu yang sedikit jadi menganggap ini banyak. Tapi bukan mengomentari itu. Tadi ada kaitannya dengan hal yang ini ketika berbicara tentang apa namanya ini juga sudah pernah didiskusikan gitu. Karena Pak Boy juga pernah menyampaikan tentang kitab kuning gitu ya. Eh, ini lebih kalau seandainya ini ke kiai begitu ke kiai itu otoritasnya ini kayak kalau mengarahnya kitab kuning apakah kitab kuning memang sudah berbicara itu gitu itu kan kayak apa namanya kita mau mencari hukum atau kayak menghukumi begitulah Pak ya. Jadi tidak subjektif. Mungkin kalau seandainya apa diarahkan ke apa namanya fatwa keagamaan mungkin misalkan atau apa yang memang merupakan produk hukum entah itu yang mengikat atau tidak mengikat bisa kayaknya bisa lebih apa namanya lebih objektif begitu. Ke Eh, produk ya. Ke Iya, produk. jadi kalau kalau seandainya ingin mencari di kitab kuningnya kok kayaknya kita nanti ujung-ujungnya menghukumi seperti itu. Nah, padahal kan eh, yang kita tahu bahwa ini tadi sebenarnya bukan untuk menghukumi, tapi untuk mencari tahu apa dan bagaimana seperti itu. Itu kemudian yang selanjutnya, walaupun ini juga masalah hukum lagi ya, jadi ketika akar masalah TNK itu, ketika berhubungan dengan apa namanya lambat laun harga rokok itu semakin naik atau kalau memang dalam akarnya itu adalah akar yang kalau ini fokusnya ke sini ya fokus akarnya itu maka sebenarnya masuk ke ekonomi tapi kalau memang lebih yang dibicarakan adalah wajib kalau memang kita tadi mungkin rasa mata ini akan terasa lebih besar begitu ya tapi ketika problematisasinya di bagian ini sebenarnya kalau seandainya hutang sekarang hutang rokok satu slop katakanlah berapa saya nggak tahu hutang harga rokok karena memang nggak rokok nah ini 100.000 begitulah nanti 2 tahun lagi menjadi 200.000 apakah ini termasuk problem atau tidak lah ini juga mungkin problemnya perlu diproblematisasi begitu ya itu kemudian yang ini yang otoritas ya tadi yang saya juga mungkin tidak begitu
paham. Makanya yang otoritas ini nanti kaitannya dengan yang tadi itu, dengan fatwa ataupun kiai ataupun memang tradisi itu yang memang yang mempunyai otoritas dalam apa namanya dalam adat itu sebenarnya yang mana mungkin seperti itu ya. Kalau memang seperti itu eh, larinya maka yang merupakan otoritas ini harus benar-benar itu mempunyai apa namanya mempunyai hal yang memang berpengaruh di masyarakat. Makanya tadi ketika berkenaan dengan apa namanya kitab kuning, bisa jadi kitab kuning tidak memiliki otoritas karena otoritasnya mungkin para ajengan atau apa namanya lora atau mungkin kiai gitu ya. Atau mungkin fatwa-fatwa dari eh, lora dan sebagainya. Lora atau apa ya? Saya lupa bahasanya itu. Ya, Lora di sini, Nah, ya, bukan eh, Gus. ya itu. Atau mungkin yang lain. Jadi kalau kaitannya dengan apa namanya isi dari kitab ini barangkali tidak begitu otoritatif dalam penentuan manhaj lebih otoritas seperti itu. Mungkin itu sih yang tadi itu saya memikir menurut saya. Nah, jadi saya jadi yang saya sendiri yang kurang jelas, tapi mungkin ketika tadi penekanan berkonstruksinya itu nanti aroma base-nya akan muncul kan. Ketika yang dibahas adalah kata-kata walimah, jadi bau-bau KKI-nya lebih kental daripada yang lain. Jadi saya cukup sekian, terima kasih Pak dan juga Oke, baik. Masih ada lagi? Terima kasih Pak. Boleh Mas Nasruddin? Jadi, ya ini sempat yang beberapa hal yang tadi disampaikan sama Mas Zainul terkait dengan bidang keilmuannya ya. Juga, ini bidang ilmu hukum atau bidang ekonomi gitu kan. Atau Abu-abu. ya, kalau yang dilihat itu kan sebetulnya lebih dominan pada aspek perekonomiannya begitu kan. Nah, kalau Mas Zainul tadi melihatnya karena itu terkait dengan praktik perkawinan berarti juga lebih dekat dengan praktik perkawinan sebagainya munakahat gitu ya. Meskipun sesungguhnya itu masuknya kan kalau dalam munakahat kan hanya bidang kecil sekali ya, itu kan hanya masuk pada ranah walimah. Nah, walimah itu sebenarnya tidak masuk dalam struktur keilmuan ini ya. Maksudnya dalam bidang fikih muamalat, fikih munakahat, walimah itu kan tidak menjadi pokok bahasan begitu. Kita misalkan soal apa? Soal wali, soal mempelai, soal mahar itu kan pokok dalam perkawinan. Tapi kalau soal walimah dan bagaimana pengaturannya kan sebenarnya lebih dekat pada aspek urufnya itu, bukan pada aspek fikih munakahat secara umum. Dan praktiknya lebih kental nuansa perekonomiannya, soal transaksi, kemudian kalkulasinya bagaimana, konversi mata uangnya, kemudian menghadapi inflasi sekian tahun berjalan begitu kan. Itu kan nalarnya nalar ekonomi begitu. Itu yang mungkin perlu apa ya? Kira-kira bagaimana untuk menegaskan bahwa ini sebetulnya ranahnya masih ke syariah loh, gitu kan? Kalaupun ke syariah dan apa namanya Pak Said itu kan bidangnya hukum ekonomi syariah ya. Bagaimana untuk menegaskan bahwa ini adalah ranahnya hukum ekonomi syariah, bukan ranahnya ekonomi syariah. Nah, caranya bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan ini Mas Soedi kan tinggal di lokasi ya, dari kecil tinggal di lokasi, sehingga saya melihat di situ Mas Soedi sebagai peneliti itu belum mengambil jarak begitu ya, istilahnya kalau antara outsider dengan insider. Nah, posisinya itu ketika saya baca itu posisinya masih sebagai insider itu, belum sebagai outsider itu. Kalau ya insider sebagai observer, nah itu belum baru akan berjarak ke sana gitu kan. Pelaku dia. Masih belum
belum jauh jaraknya gitu kan, sehingga eh, ketika di titik insider, insider dia masih di insider, baru akan beranjak ke observer, belum sampai ke outsider gitu kan. Ya kalau outsider nggak mungkin ya, tapi paling tidak kan ke observer gitu ya. Nah ini kayaknya itu masih masih butuh ini ya, butuh kerangka tersendiri begitu kan, untuk memposisikan diri meskipun kita berada dalam tapi sebagai itu. Yang kedua, terus yang ketiga terkait dengan tadi ini judulnya kan keren sekali nih ya, dan agak ngeri ya, Kitab Kuning Kiai dan Budaya. Ngeri. Nah, ya. Ini Nah, takut sih. ini kan judul utama ya, Kitab Kuning Kiai dan Budaya. Nah, kalau Kitab Kuning Kiai dan Budaya itu sebetulnya kan tiga term itu adalah tiga term yang berada pada domain studi Islam secara umum ya. Soal kiai, soal kitab kuning itu ranahnya lebih pada ke studi Islam. Nah, kalau ranahnya ke ilmu syariah itu seperti apa gitu kan? Nah, kata kunci yang kira-kira bisa digunakan biar nuansa syariahnya itu lebih nendang begitu kan, kata kuncinya. Nah, kalau tadi sempat disinggung juga oleh Pak Mas Hasan ya, terkait dengan apa namanya kitab kuning dengan ini kejauhan enggak gitu kan? Karena kalau saya lihat di latar belakang itu, apakah ada kitab tertentu yang mengatur tradisi apa tadi istilahnya tengkawali? Tengkawalimaan. Ada nggak kitab apa yang mengatur soal itu gitu kan? Yang dijadikan pedoman oleh masyarakat setempat. Nah, entah eh, kitab setempat apa ya, atau karangannya ulama setempat begitu kan? Itu sepertinya di latar belakang itu belum diceritakan gitu kan. Kalau misalkan ada kitab yang mengatur bahwa dalam tradisi Rifaiyah itu kan ada ya, namanya kitab Tambihun gitu kan, yang mengatur misalkan soal tata cara perkawinan. Itu dalam tradisi Rifaiyah itu ada namanya kitab Tabiyyun Islah Muridin Nikah. Itu detail pengaturannya dari sebelum perkawinan sampai persiapannya seperti apa, sampai ketentuan syarat sah wali seperti apa, syarat sah penghulu seperti apa, itu yang menikahkan seperti apa itu diatur detail. Nah, ada nggak kitab kuning di apa namanya di Madura karya ulama setempat misalnya yang mengatur soal tradisi tengkawalimaan itu, sehingga kita bisa memasukkan itu sebagai faktor yang krusial untuk disebutkan sebagai judul utama. Demikian juga tadi seperti disinggung sama Mas Hasan ya soal kiai. Nah, di latar belakang itu juga Ada 6 pertanyaan ini Mas Nasruddin. nah, Catat banyak sekali. ya maksudnya gini, Ya, peran iya. kiai dalam menjaga praktek itu agar tetap ada itu gimana gitu. Apakah kiai mendapatkan manfaatnya misalkan? Itu yang menjadi pertanyaan memang, Pak. Maka kalau dijawab sekarang terus itu gimana? Ya, jadi bagaimana seorang kiai Itu itu saya juga bingung. memainkan posisi penting dalam tradisi itu sehingga dia ditempatkan dalam sudut utama gitu kan. Nah, kalau itu tergambarkan berarti kan memang itu faktor yang penting, jadi variabel yang penting untuk didiskusikan gitu. Tapi di latar belakang saya kok belum menemukan bagaimana peran kiai, misalkan kiai mengatur oh harus begini, yang dilakukan harus begini gitu kan. Karena yang sebetulnya terjadi itu kan kalau saya lihat bahwa unsur budayanya yang lebih dominan gitu kan, soal uruf yang berlaku di sana itu yang lebih dominan gitu. Jadi bahwa kalau ada orang yang menikah ketika sudah ada rokok keluar wajib ngasih gitu kan, itu kan soal uruf itu. Apakah ada kiai yang menyatakan seperti itu, menegaskan kalau berceramah misalkan barang siapa kalau udah ini harus mengeluarkan itu kan apakah ada seperti itu, atau misalnya ada kitab kuning yang dibuat dalam tempat tradisi walimaan itu adalah begini 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 gitu kan, misalkan ada ya itu bisa menjadi ini ya keren malah ya. Nah kalau nggak ada terus bagaimana memposisikan begitu. Terima kasih. Ya. Ya, silakan ditanggapi dulu, Mas Waidi. Banyak ternyata ini. Hanya itu harus disyukuri ya. Ya, gitu. Ini hadiah bulan puasa beneran nih, Bro. Ya. Itu niat baik teman-teman kan.
Ya, boleh Bro ya, ambil waktu ntar ya, tak jawab Ya, ya. silakan. Oke. Yang perlu Pertama, dijelaskan, dijelaskan. Yang diterima, masukan, diterima, kan gitu. ya tetap harus menerima Bro, wajib itu. Yang pertama adalah eh, bingung katanya Bro Zainal, Mas Zainal, jadi terkait dengan apakah ini lebih kepada ahwalus ya atau justru kepada hukum ekonomi syariah sesuai dengan background saya, Bro. Eh, saya justru ini mau ditekankan kepada hukum ekonomi syariahnya. Di mana? Yaitu tentang hutang piutang. Ketika berbicara tentang hutang piutang, maka itu adalah sebenarnya masuk pada apa konstruksi fikih muamalah. Mau ditarik ke sana. Jadi rencana cuman ketika sudah terlalu ditarik ke sana, maka nanti tiba-tiba pas misalkan pengujinya yang memang berlatar belakang sosial banget dan tidak dan menolak terhadap ekonomi maka jadi terancam. Jadi sesuai dengan katanya Prof siapa? Apa dengan Pak Pak Ali kemarin bahwa ketika terlalu menjustis akan halal haram, lah ini bukan ranahnya kita sebagai S3 gitu. Jadi pengennya mau mau berbicara atau ingin berbicara terkait dengan hutang piutang itu sendiri yang memang konteksnya lari kepada hukum Islam, peranata sosial, dan menarik kembali pada background saya terkait dengan ekonomi gitu, hutang piutang itu. Jadi tetap akan digiring ke sana, diupayakan bukan ya. Kalau proposal ini jujur aja Prof sebenarnya efek dadakan sebenarnya kemarin karena mentok berubah awalnya ingin menulis tentang etnoekonomi. Saya pernah konsultasi juga dengan Pak Ali Sodikin sebelumnya sebelum ini sebenarnya sudah banyak mungkin Pak Ali Sodikin mengetahui terhadap keilmuan saya. Jadi ada banyak perubahan judul. Itu berangkat dari kebingungan, berangkat dari sudah tidak menemukan titik temu apa yang kesimpulan saya, apa yang harus saya bahas gitu. Ih, kok semakin benar. Saya sebenarnya berangkat dari banyak judul yang kemudian apa kira-kira. Jadi karena wah ini yang sekiranya saya mampu menjawab kalau misalkan etnoekonomi itu kalau terlalu terlalu dipaksakan sedangkan saya tidak mampu menjawabnya maka jadi kelabakan bisa jadi ini saya wisuda paling terakhir itu pun sangat lambat gitu loh. Maaf Bro, ini terbuka saja Bro. Daripada saya memaksakan tidak sesuai dengan kemampuan gitu loh. Itu faktor pertama. Kemudian yang kedua, eh, saya tetap harus membahas tapi itu apa menjadi kebiasaan masyarakat yang memang sudah saya biasa berpapasan dengan itu, problematika itu, tapi bagaimana titik persoalannya adalah masih ada berbau hukum ekonomi syariahnya gitu. Meskipun konteksnya misalkan adalah ada ahwalus sahsiyahnya, tapi di dalam ahwalus sahsiyah itu masih ada misalkan transaksi-transaksi ekonomi yang memang masih ada integrasi gitu. Ada integrasi. Jadi ini kalau disesuaikan dengan jurusan kita ilmu hukum dan peranata sosial Islam, maka ini sangat masuk perspektif saya gitu. Peranata sosialnya di mana? Yaitu terkait dengan bagaimana tentang kesejahteraan masyarakat, terkait dengan tidak menyesalnya atau ketika setelah meminjam pasca resepsi, misalkan. Ini ingin mengatur terkait dengan lagi-lagi katanya Bourdieu itu apa? Redberg itu mengatakan terkait dengan teori keadilannya. Keadilannya bagaimana, teori kesejahteraannya bagaimana. Nah ini peranata sosialnya ada. Kemudian ilmu hukumnya ada, tapi ya mau digiring ke ilmu hukum Islam, saya justru sebenarnya Prof awalnya itu ingin membahas tentang eh, apakah hutang piutang seperti itu halal atau haram gitu loh. Awalnya. Jadi kok ini kok kayaknya ini jauh sebagaimana kata
Pak Ali kemarin, kemudian termasuk Prof. Nur Rahiti memberikan wah, berbicara halal haram itu bukan ranahnya kalian, gitu, ranahnya apa kita kuning, bukan, tapi bagaimana kita tidak memberikan justifikasi, tapi hanya memberikan kabar. Mungkin begitu, Bro. Kemudian yang kedua adalah, jadi intinya yang pertama ingin tetap digiring kepada hash. Kemudian yang kedua, terlalu banyak teori yang digunakan. Ya, jujur, jujur Prof, ini saya sebenarnya dalam hal teori makanya masih butuh bimbingan yang cukup untuk terkait dengan teori. Tapi teori itu digunakan itu sebenarnya faktor ada keterhubungan, ada keterkaitan antara yang saya teliti dengan teori-teori. Misalkan salah satunya Bourdieu mengatakan ada habitus, ada arena di mana di dalam tengkau limaan ini ada semacam arena pergolakan di area itu gitu. Sehingga butuh yang namanya penjelasan dan teori. Kemudian misalkan Abu Fadl terkait dengan otoritas. Ketiga-tiganya memiliki otoritas gitu. Bahwa tradisi atau tradisi nenek moyang yang mengental itu menjadi apa ya, seolah-olah kalau sifatnya memaksa boleh gitu. Kalau misalkan dijadikan intinya itu memiliki kebijakan yang ada yang disadari, ada yang tidak disadari, gitu. Makanya teori ini digunakan. Memang saya yang sebenarnya ingin saya buang adalah teori yang ketiga, apa, Gustav itu awalnya. Tapi kok ini rasanya masih ada kebutuhan saya apa, yaitu keadilannya gitu. Tapi sebenarnya John Rawls itu juga sebenarnya mau pakai itu saya gitu. Teori keadilannya John Rawls awalnya. Tapi kok kebanyakan juga ini, saya juga semakin bingung nanti itu. Nah, jadi banyaknya teori yang harus digunakan sehingga membuat saya itu sudahlah secukupnya aja, nanti sesuai dengan arahan pembimbing gitu loh. Sayangnya menyerah gitu. Oke, itu ya artinya terlalu banyak yang dibutuhkan dalam teori pada jadi cukup kompleks apa terkait dengan tema ini, terkait dengan isu ini. Kemudian selanjutnya yang Pak Hasan, apakah kitab kuning berbicara itu atau kitab kuning ujung-ujungnya adalah menghukumi? Oh, mau jawab apa ini? Aku jadi ya intinya begini. Kitab kuning itu, ya intinya kalau kitab kuning pasti menjustifikasi gitu loh. Ya kan, pasti kalau sudah kitab kuning pasti ada berbicara tentang halal dan haram. Cuman saya ingin menegaskan bahwa eh, sebenarnya saya tidak ingin berbicara tentang justifikasi, tentang klaim ataupun tidak ingin ke sana. Makanya di dalam latar belakang masalah tidak terlalu saya ada sebagian ya, sebagian kecil itu pun footnote, yang sebagian besar bahwa acara itu menarik hutang piutang. Kalau misalkan apa eh, hutang piutang dalam bentuk walimahan seperti ini itu tidak boleh. Tapi itu hanya sebagian kecil ya. Kalau misalkan apa tolong menolong dalam walimah itu tidak boleh kalau misalkan itu wajib mengembalikan, dan di sini wajib mengembalikan, kalau tidak maka itu menjadi kecemoohan orang. Lah itu hanya sedikit. Nah, terus mau dibuat apa kitab kuning itu kan pertanyaannya mungkin itu. Nah, kitab kuning itu hanya sebagai dasar apakah masyarakat di sekitar ini masih berlandaskan pada kitab kuning yang menjustifikasi, yang memang ranahnya sudah sesuai atau tidak, atau justru bersanad kepada tradisi ataupun budaya, atau justru bersanad kepada kiai yang antara mendukung dan tidak gitu. Sehingga intinya bukan tentang klaim atau tentang menjustifikasi kitab kuning itu, tapi apakah masyarakat di sini bersandar pada kitab kuning, atau justru bersandar kepada kiai, atau justru kepada budaya itu sendiri. Ingin mengabarkan itu saja sih sebenarnya gitu. Uh, ya, uh, ya persoalan nanti apakah lagi-lagi apakah halal atau haram itu bukan kebijakan saya. Cuma intinya saya mengabarkan bahwa
Untuk wilayah Sumeneb, masyarakatnya masih ikut pada nenek moyang misalkan. Ternyata sudah ikut mayoritas 60% sudah ikut kepada Kitab Kuning karena di sini mayoritas adalah banyak pesantren misalkan. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah hutang rokok. Eh, Meningkat atau problem. Gimana saya eh anu Prof Hasan. Jadi hutang rokok ya. Oh iya ya, oke saya sudah paham. Sedikit mungkin saya tangkap. Jadi apakah hutang rokok itu yang semakin meningkat itu dikatakan problem atau tidak gitu ya? Ya, jadi seperti itu. Ya, enggih Prof. Enggih Pak Mas Hasan kok. Jadi di sini itu ngasih ngasih uang yang dikonversi pada harga barang saat ini. Ini rokok cuman bagian dari ilustrasi yang lain. Ada saya misalkan transaksinya saya meletakkan Aquadi. Aquadi itu harga saat ini misalkan 150 juta. Sudah ngasih uang 150 juta sebagaimana harga Aquadi saat ini. Jadi bukan memberikan Aquadi itu sendiri, tapi memberikan uang yang dikonversi pada barang itu gitu. Maka ini seolah-olah sebenarnya semacam kalau semacam mirip dengan rentenir sebenarnya gitu. Menurut saya perspektif sementara gitu, karena ini kan hanya sedikit kegelisahan dari masyarakat yang ada. Mereka menyesal dengan adanya terlalu istimewa atau mewah acaranya sampai 1 minggu berhari-hari lah. Ada intinya semakin lama maka semakin banyak mengambil biaya. Maka di sini rokok misalkan yang tahun 90 seperti tadi ada kasus tahun 90 memberikan rokok 10 pres di mana harga rokok waktu itu hanya sekitar 1.500 ke semuanya rupiah. Saat ini nggak mungkin eh, 10 pres itu 1.500 rupiah. Maka bisa jadi 100 kali lipat dari 1.500 rupiah. Gitu. Eh, jadi dikonversi sama uang. Gitu. Kemudian ada perubahan nilai. Perubahan nilai. Kalau dulu itu saya pernah belajar terkait dengan value of money apa istilahnya begitu. Kemudian tidak boleh gitu dalam istilah jadi tidak mengikuti sistem fikih muamalah apa loss profit and loss sharing atau bagi hasil di situ. Kalau misalkan ternyata orang yang kan yang seharusnya kalau kita tarik kepada hukum Islam atau hukum ekonomi syariah, kalau ada yang namanya profit and loss sharing maka itu boleh. Tapi di sini tidak mau rugi, mau meninggal yang berhutang, maka tetap wajib mengembalikan. Kenapa? Karena sudah ada kwitansi gitu. Sedangkan ini adalah sandarannya adalah tolong menolong di dalam tengkar ini. Jadi statement tolong atau prinsip tolong menolong itu seolah-olah terbuang hanya sebagai eh, sementara gitu. Kemudian apalagi ini tentang rokok. Otoritasnya kemana? Gih, Mas apa ini? Mas Zeno apa Mas Hasan? Otoritasnya kemana? Apakah ke Kitab Kuning, Lora, maksudnya kemana? Oh iya, Lora atau Kiai atau kepada budaya. Jadi otoritasnya kepada kesemuanya, ketiga-tiganya. Maksudnya gimana? Eh, karena ini kan hipotesa sementara gitu. Apakah resepsi pernikahan ini masih kental dengan sistem hutang piutang seperti itu? Apakah masih berotoritas kepada kiai? Apakah berotoritas kepada budaya atau berotoritas kepada Kitab Kuning gitu? Jadi masih ini berotoritas pada ketiga-tiganya. Perspektif saya ya, entahlah. Jadi saya mohon masukannya nanti. Eh,
sebenarnya mirip pertanyaan terakhir, walimahan ini HKI kan kental dengan HKI-nya gitu. Mana Pak Hasan? Ya, eh, walimahan ini kental dengan, ya lagi-lagi sebenarnya sama dengan poin yang pertama miliknya Pak Zainul, bahwa walimahan itu karena di dalamnya ada transaksi yang cukup besar, hutang piutang, dan hutang piutang itu masuk pada ranah fikih muamalah, maka ini tetap insya Allah saya tetap tarik untuk hukum ekonomi syariah atau hukum bisnis syariah. Jadi dalam hukum bisnis syariah, dalam istilah ada istilah qard, ada istilah dain. Sedangkan ya, kalau dalam qard sebagaimana yang disampaikan di dalam proposal itu, bahwa kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba, ini sebenarnya mengambil kemanfaatan terkait dengan apa, memanfaatkan sesuatu, ada apa, mengambil kesempatan dalam kesempitan, betul gitu. Maka ini menarik gitu, dan itu adalah dihukumi riba kalau misalkan, tapi tidak terlalu mau menarik ke sana saya gitu. Jadi tetap tentang hutang piutang, bahwa ini adalah bagian dari hukum ekonomi syariah. Kemudian Pak, ini banyak ini miliknya Pak Nasruddin ini. Bagaimana cara menegakkan bahwa ini ranahnya HES, yaitu anu Pak Nasruddin. Jadi bagaimana cara menarik terhadap HES. Jadi saya tetap ingin membahas nanti bagaimana keadilannya dalam hutang piutang ketika mengembalikan lebih besar, nominalnya itu lebih besar dari sebelumnya. Padahal perubahan nilai itu adalah tidak boleh dalam perspektif ekonomi syariah kalau misalkan sistemnya adalah hutang piutang. Terkecuali itu adalah profit and loss sharing dalam perspektif ekonomi yang pernah saya pelajari gitu. Kalau bagi hasil baru, kalau ini karena di dalam Islam itu sudah sangat jelas sekali bahwa memang kalau sistemnya tolong menolong atau muawanah atau ta'awan minal alal birri wat taqwa, itu adalah sangat boleh sekali. Tapi kalau misalkan dalam kondisi sudah bangkrut, meninggal, kemudian memang sudah sampai 2 keturunan sampai 3 keturunan masih tetap harus wajib membayar hutang, maka ini tolong menolong sudah menjadi hilang gitu. Maka di situ akan saya tarik ke sana. Jadi ranahnya teori keadilannya, teori transaksinya, kemudian bagaimana ranah masyarakatnya itu yang kemudian menyesal karena faktor berhutang seperti itu, yang eh, mengembalikan berlipat gitu. At'afa mudha'afa dalam Al-Quran tidak boleh gitu. Kemudian yang kedua adalah jadi tetap ditarik kepada HES gitu, cara menegakkannya. Kemudian belum observer dan dan justru insider. Oke. Saya sebagai pena saya belajar di Prof. Amin ya memang kemarin. Jadi ada outsider dan insider. Jadi karena saya sebenarnya dari Pemekasan, ingin meneliti Sumeneb. Sebenarnya saya sudah outsider. Sebenarnya saya jujur saya akan jawab seperti itu nanti kalau misalkan aja ada ujian proposal. Kenapa? Karena saya juga pendatang ke sini. Kok tiba-tiba ketika jujur saya ini ketertarikan saya ketika pas waktu itu saya terperangah karena saya diutus oleh mertua waktu itu ke acara resepsi. Saya tidak biasa dengan hal ini gitu. Tiba-tiba saya dikasih rokok. Saya terkejut, nanya kepada istri, loh apa ini maksudnya Andi? Sambian harus meletakkan apa, ngasih sesuatu. Oh maksudnya gimana? Saya nanya gitu. Jujur itu awal mulanya sehingga saya menjadi tertarik. Ini istilahnya apa? Hutang piutang. Meletakkan barang itu berarti menghutangkan sesuatu karena itu wajib dikembalikan. Loh, ini mekanismenya bagaimana? Oh, itu kan nanti akan dikasih apa? Kwitansi. Ketika sudah di hari H, momennya acara apa? Istilahnya kerja di sini. Pada hari H itu dikasih kwitansi. Ini harga nominal rokok waktu itu berapa gitu. Oh gitu. Ini kayaknya tertarik aku, kok gelisah gini. Nah, dan ketika hari hanya, karena saya tidak biasa, saya tidak kebetulan, bro, saya tidak membawa uang gitu, nggak bawa apa-apa, ya bingung gitu loh. Dikasih
dikasih semacam apa ya, disuruh menandatangani, tapi di situ rata-rata ngasih uang, ada yang 500, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 10 juta gitu satu orang. Ini maksudnya gimana kok saya bingung gitu loh. Sehingga saya cuma bilang, maaf saya tidak biasa karena mertua saya tidak biasa seperti ini. Selesai sudah. Karena memang mertua saya tidak mengambil acara lah bahasa. Ngelak kerja itu bahasanya. Eh, sehingga sehingga pas bilang apa pendamping dari petugas itu anu seporana kenika putra anu memang tak biasa Kak Adito saya bahasanya kalau di bahasa Indonesia kan maaf ini anaknya ya ini apa menantunya maaf menantunya jadi mohon eh, nggak usah karena ini tidak biasa dengan mengambil seperti ini gitu loh mungkin bahasanya sehingga ya dikejutkan dengan sesuatu seperti itu dan saya bertemu dengan beberapa yang mengadakan acara itu ada keluhan Prof. Keluhannya menyesal saya karena tidak sesuai dengan pendapatan cuman maksimal satu hari itu 50 sampai 100 ribu maksimal itu 100 ribu kok ini malah satu hari kadang 500 ribu yang dikeluarin malah ada sampai 5 sampai 10 juta bahkan dalam ini yang menjadi miris dan dia bingung bro ketika dalam sehari antara 5 sampai 10 acara dikasih kwitansi semua kalau misalkan nominalnya adalah 500-an per orang maka kalikan 10 sedangkan dia pendapatannya hanya 100 ribu sehari pusing bro pinjam kemana-mana itu bener ini malah dia menghilang gitu maka itu bagian dari kegelisahan saya sehingga saya kok ini tertarik saya gitu loh oke eh, itu ya jadi saya sebenarnya jadi outsider apa outsider ya outsider bukan insider jadi peneliti dari luar karena saya beda kabupaten dan saya dikejutkan dengan sesuatu yang tidak biasa saya lakukan gitu. Maka itu saya ada bagian dari outsider. Apa istilah lainnya saya nggak paham sudah saya lupa. Observer ya. Oke, selanjutnya tiga itu ada di term studi hak hukum keluarga ekonomi. Bagaimana lebih ekonominya itu nendang, yaitu cara nendangnya adalah dengan istilah hutang piutang, kegelisahan dalam merespon terhadap hutang piutang mengembalikan itu karena terlalu berlipat apa muda apa itu adalah bagian cara menendangnya saya gitu. Ya persoalan nanti siap gimana dengan bimbing lah sebenarnya ya, juga. Kemudian ada tidak kitab yang mengatur tradisi tersebut buat ya itu salah satunya kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba bahwa setiap pengambilan manfaat di dalam apa hutang piutang itu kullu qardin setiap hutang piutang jarra manfaatan di mana apa mengambil dalam kesempatan itu adalah bahwa riba. Jadi ini adalah riba dan ada hasil juga yang fatwa itu bahwa ini adalah haram misalkan bahwa ya itu ada giringan apa ada kitab-kitab yang memang menyatakan bahwa mengembalikan eh, yang sifatnya tolong menolong dalam memberikan sesuatu maka itu adalah haram misalkan jadi saya mengambil haramnya tidak mengambil sunnahnya ini sebenarnya sunnahnya banyak bahwa tolong menolong kepada orang yang berdosa sangat banyak banyak kalau terkait dengan kitab tapi saya tidak ingin menggiring terhadap justifikasi kitabiah itu kemudian selanjutnya adalah peran kiai bagaimana eh cara menjaga tradisi tersebut. Lah ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau misalkan dijawab sekarang saya juga bingung juga apa yang karena ini masih butuh butuh penelitian lanjutan. Tapi sementara karena begini, Prof. Sementara yang saya ketahui bahwa kalau kiai yang memiliki pesantren itu mereka tidak ikut banyak. Banyak tidak ikut eh, apa? Tidak mengikuti terhadap acara seperti ini di sini. Yang saya pahami sementara seperti itu. Tidak mendukung bahkan. Ada tapi apa kiai yang kampung, kiai yang langgar itu banyak yang ikut. Jadi kontras gitu. Maka ini oh gitu berarti ini tidak semuanya gitu.
tidak semuanya ikut gitu. Ada kiai mungkin yang paham kitab kuning itu tidak ikut mungkin, tapi masih analisa dugaan sementara semua itu. Eh, Mungkin yang tidak paham kitab kuning tidak ikut sementara. Saya masih belum belum paham karena belum ke lapangan penuh kalau itu. Kemudian di latar belakang belum ditemukan apa pengaruhnya kiai pada acara itu ya. Ya memang saya itu butuh penelitian lanjutan terkait dengan ini. Ya kalau misalkan diketahui ngapain saya? Itu saya memang belum masih ragu untuk menetapkan itu. Apakah kiai include atau tidak gitu. Terima kasih Prof. Mungkin itu sebentar. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mohon koreksinya Prof. Dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Waidi ya dan teman-teman ya. Ya, saya merasa belum mendapatkan cahaya ini. Waduh. Ya, ya saya ada 3 hal yang harusnya match atau relevan di dalam sebuah proposal. 1 judul, 2 latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, dan yang terakhir masih 1 lagi teori. Nah ini kan harus linier. Jadi yang saya lihat Mas Waidi, Siap. judul dengan latar belakang itu nggak nyambung lagi dengan rumusan masalah kan itu kan. Ya, judul besarnya itu kan apa kitab kuning Kiai dan Budaya. Tapi di latar belakang masalah itu nggak menjelaskan ketiga variabel itu gitu ya. Ya, jadi yang dijelaskan kan yang di huruf kecil saja. Ya, maka nanti pilihannya 2, mau akan membahas sesuai judul besar atau judul mengikuti pembahasan kan gitu. Jadi itu enaknya kan gitu. Yang kedua rumusan masalah. Rumusan masalah itu kan pertanyaan yang dihasilkan dari penjelasan problem. Sehingga semua pertanyaan yang dimunculkan itu adalah sudah didiskusikan problemnya di latar belakang masalah. Nah, saya melihat rumusan masalahnya ini pertanyaannya seperti tiba-tiba saja kan gitu ya. Nah, sehingga tadi dikaitkan dengan teori, teori itu sebenarnya tidak ada pembatasan. Mau pakai single teori, mau pakai teori ganda, tetapi yang penting dijelaskan oleh peneliti adalah teori ini untuk menganalisis pertanyaan yang mana. Ya, misalnya pertanyaannya 4 dan butuh 4 teori, ya jelaskan saja. Tapi kalau 4 pertanyaan hanya butuh 1 teori, nah ya itu yang penting kan relevansinya. Baik, ya ini mari kita preteli bersama-sama ya supaya dapatkan pencerahan ya. Yang Siap, siap. pertama, yang harus jelas itu objek. Ya. Objek kajiannya apa? Nah, saya masih merasa bahwa peneliti dalam hari ini Mas Waidi itu menjustifikasi. Langsung mengatakan tradisi hutang piutang itu. Itu kata hutang piutang itu dari peneliti atau dari masyarakat. Karena ini kan sebenarnya tradisi yang juga ada di Jawa misalnya. Di Jawa di pantai utara itu di tempat saya itu namanya buwoh. Buwoh ya. Ya, buwoh itu kalau tempat saya daerah Jepara itu. Orang kalau datang itu ke satu acara hajatan itu ya, tidak hanya perkawinan tapi sunatan. Itu kalau laki-laki pasti bawa rokok. Rokok 1 bos itu ya. Kalau perempuan bawa gula minimal 5 kilo gitu. Nah, itu buah gitu loh. Jadi ya mereka menganggap ya itu buah. Buah itu apakah buah itu bisa dikatakan hutang piutang atau itu sebenarnya pinjam meminjam atau itu tolong menolong. Meskipun kita tahu misalnya suatu ketika saya ada teman saya menikahkan putrinya, saya bawa 1 bos rokok Jarum misalnya. Lalu ketika anak saya menikah, dia datang, ya dia tahu dia harus membawa rokok yang sama minimal. Kalau enggak, pasti akan ada sanksi sosial gitu. Nah, apakah ketika dia mengembalikan itu dalam rangka mengembalikan utang atau mengembalikan pinjaman? Nah, ini sesuatu yang mestinya peneliti jangan menjustis dulu, ya. Kecuali kalau mereka mengatakan hutang, nah, ya ini ciri dari penelitian sosiolekal kan di situ.
Maka saya hanya mencoba menyesuaikan dengan yang di latar belakang. Jadi objeknya ini kan sebenarnya tradisi Tengka Walimaan yang di situ unik. Ya, unik karena di situ ada transaksi ekonomi. Nah, tadi kan banyak teman yang kemudian menyarankan, ayo disesuaikan dong dengan keahlian. Ya. Memang kalau cita-citanya kita itu sebagai dosen kan akan guru besar ya. Itu ada 3 hal yang harus Anda pastikan mulai sekarang. Harus relay itu ya. Satu, keahlian, itu SK. Ya. Yang kedua, judul disertasi. Yang ketiga, karya. Ya, karya ilmiah, jurnal, artikelnya nanti kita ajukan untuk kenaikan pangkat ya. Nah, yang paling fleksibel itu keahlian, karena keahlian itu kapanpun bisa diubah. Ya, dan pengubahannya itu tidak sampai ke Jakarta, di tingkat fakultas kalau di sini itu. Jadi kalau mau mengubah keahlian itu ya diusulkan ke senat fakultas selesai itu. Tapi disertasi ini kan nggak bisa diubah, ya kan? Sehingga nanti ya terserah Mas Waidi saja mau mau apakah kemudian mempertahankan keahlian sekarang di SK-nya itu sehingga judul disertasinya harus kemudian disesuaikan dan nanti karya-karya di jurnal ilmiahnya juga disesuaikan. Nah, kalau melihat dari bahasan objek kajiannya tadi, maka judul besar itu menurut saya dihilangkan. Karena memang terlalu dipaksakan. Ini dihubungkan dengan kitab kuning, dihubungkan dengan kiai, dihubungkan dengan budaya ini kan nanti kasihan itu. Nanti apa berusaha menyambung-nyambungkan yang sebenarnya tidak sambung gitu kan. Nanti malah disertasinya nggak selesai-selesai. Kan gitu kan. Saya kasih judul misalnya, judul alternatif supaya keahliannya itu masih masih bisa. Transaksi ekonomi dalam pelaksanaan tradisi Tengkawalimaan itu kan cukup di masyarakat Sumeneb. Ya, transaksi ekonomi, wah itu kan relate dengan keahlian kan itu. Jangan Transaksi kemudian kita bagaimana, Prof? Transaksi ekonomi. transaksi ekonomi ya dalam pelaksanaan tradisi walimaan, tradisi Tengkawalimaan di masyarakat Sumeneb, Madura, misalnya kan itu. Jadi di situ kemudian transaksi ekonomi kan menunjukkan bahwa Anda keahliannya ekonomi kan gitu kan. Ya. Dan walimaan itu tidak akan dibawa kepada apa namanya hukum keluarga Islam, tapi ini kita masukkan sebagai tradisi. Nah, maka di situ ya itu usulan saja sih, karena nanti akan tergantung pada pembimbing juga ya. Ya, tapi kalau saya pembimbingnya saya arahkan ke situ saja. Nah, sebenarnya ketika kita melihat satu tradisi, ini kan ya jangan kemudian wah kan saya hukum ekonomi harus ada aspek hukumnya. Oke, kita ini kan melihat transaksi dalam sebuah tradisi. Ya, maka ketika objeknya tadi adalah tradisi Tengkawalimaan, maka di situ ada problem apa? Ya, misalnya tadi ada apa problem terkait dengan pelaksanaannya membuat orang harus berhutang misalnya. Nah, itu kan bisa dipertanyakan mengapa mereka sampai berhutang. Nah, kan gitu. Sehingga kemudian apa berhutang atau meminjam atau apa tadi istilahnya itu kalau menurut saya memang harus sesuai bahasa yang dimaksud oleh masyarakat. Ketika mereka memberikan kwitansi itu apa kata mereka itu? Nah, ini kwitansi dari apa hutangmu atau apa itu harus dilihat dari perspektif masyarakatnya. Nah, sehingga di situ kalau menurut saya ada hal yang nanti perlu dibenahi di latar belakang masalah. Kalau menurut saya latar belakang masalah itu minimal ada 4 hal. Satu, setting historis. Ya, ini konteks yang menghubungkan ke persoalan. Nah, ketika Mas Suadi itu mulai membuka settingnya itu dengan apa tadi di latar belakang masalah itu, Indonesia merupakan negara sangat kaya dengan warisan tradisi ini kejauhan menurut saya. Settingnya langsung saja tradisi Madura, nah, gitu kan. Atau tradisi-tradisi yang semacam tangka, bahwa masyarakat itu punya tradisi yang di dalamnya ada transaksi ekonomi. Gambaran besarnya kan gitu, gagasan umumnya. Ya, atau masyarakat Madura dikenal sebagai apa misalnya. Jadi warisan budaya itu menurut saya terlalu jauh lah. Ibarat orang lari itu startnya kejauhan itu ya. Sehingga nanti ketika harus menjelaskan problem udah capek kan gitu kan. Ya. Bisa masuk terkait dengan apa tradisi sejenis di luar untuk membuat apa pemetaan. Ya. Jadi intinya gambarkan satu konteks
sehingga pembaca diarahkan untuk memahami problem. Itu namanya setting historis. Dan itu cukup 2-3 alinea saja. Setelah itu gambarkan problemnya. Nah, untuk menggambarkan problem, Anda bisa menjelaskan sedikit tentang tengka walimaan itu. Tradisi itu seperti apa? Gambarannya sehingga menimbulkan pertanyaan misalnya. Nah, sehingga ini namanya yang disebut dengan problematisasi itu. Jadi problem itu kan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara dasain dengan dasolen misalnya kan gitu. Misalnya walimaan itu kan pesta, pesta yang kemudian harusnya sesuai dengan kondisi sosial, misalnya kondisi ekonomi, tapi mereka kemudian melakukan itu di luar. Nah, kemudian dalam praktek pengembaliannya ada masalah seperti apa lagi. Nah, maka kalau menggunakan, ya menurut saya teori yang masih tepat itu ya teorinya Bourdieu itu, ya yang masih. Dan itu bisa untuk, menurut saya, untuk mengkonstruksi masalah. Misalnya terkait dengan habitus ya, di situ kan ada tiga tiga kata kunci. Kalau rumusnya dalam menurut Bourdieu itu praktik itu sama dengan habitus kali modal plus ranah kan gitu kan. Itu kan belum muncul di kerangka teoritiknya. Ya, praktik itu sama dengan habitus kali modal plus ranah karena 3 hal itu yang dibidik oleh Bourdieu. Nah, tengka walimaan itu praktik. Ya. Nah, praktik itu kalau menurut Bourdieu adalah hasil dari habitus dikalikan modal plus ranah. Nah, habitus itu apa? Habitus itu kan cara pandang atau struktur berpikir masyarakat atau cara berpikirnya pelaku, aktor atau agen itu kan. Sehingga cara berpikirnya pelaku yang kemudian lama-lama menjadi kebiasaannya itu dalam konteks Bourdieu itu dikatakan mempengaruhi struktur tapi juga dipengaruhi oleh struktur. Artinya apa? Ketika masyarakat Sumeneb itu melakukan praktik tangkawalimaan, itu cara pandangnya apa? Struktur berpikirnya bagaimana? Apakah dipengaruhi oleh lingkungannya yang begitu semua? Wah, kalau walimaan ya harus besar, harus 3 hari, harus 4 hari, kan gitu. Atau dia sebenarnya ingin mempengaruhi struktur. Oh, saya kan posisinya adalah kelas atas. Ya, saya ini misalnya lulusan atau saya ini dosen sehingga harus membuat praktik walimaan yang berbeda misalnya. Nah, itu habitus. Sehingga dari problem itu muncul pertanyaan nanti, mengapa masyarakat Sumeneb melaksanakan tengkar walimaan dengan berhutang atau dengan meminjam misalnya. Itu dari aspek habitusnya, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah modal. Modal itu sesuatu yang kemudian mempengaruhi habitus, ya. Dia bisa begitu, dia bisa kemudian melakukan tradisi itu karena dia merasa punya modal. Modal itu bisa jadi modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, atau yang satu disebut modal simbolik itu kekuasaan, ya. Nah, modal ekonomi pasti harta kan gitu kan, modal sosial karena dia dianggap apa eh, stratanya tinggi misalnya. Modal budaya karena dia punya pengaruh misalnya. Itu harus dilihat. Sehingga ini juga bisa dimunculkan pertanyaan, apa saja modal yang menentukan pelaksanaan tradisi tengka itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ranah. Ranah itu kan arena ya, ya lingkungan lah gitu. Sehingga lingkungan Sumeneb atau lingkungan yang menjadi tempat penelitian, nanti silakan mau dipilih satu kecamatan kah atau mau satu kabupaten juga silakan, ya tergantung pada peneliti ya. Nah, tapi lingkungan itu nanti akan dilihat bahwa di dalam lingkungan itu sebenarnya terjadi pertarungan kan gitu kan. Pertarungan itu terlihat dari bagaimana para aktor masyarakat itu saling bersaing mengadakan praktik walimaan itu. Ya, tadi kan ada yang seminggu, ada yang 3 hari, tapi juga kalangan kiai misalnya enggak. Nah, ini sebenarnya kan ranah yang perlu dibaca. Sehingga di situ nanti bisa memunculkan misalnya bagaimana relasi posisi para agen atau para aktor dalam pelaksanaan tradisi. Kalau Anda mau memasukkan kiai itu di situ. Ya, atau kemudian bisa dengan bahasa yang sederhana, bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi tengkar walimaan. Karena nanti akan kemudian Mas Waidi akan menemukan
Oh, masyarakat dengan model ini cara pelaksananya seperti ini. Masyarakat dengan model ini akan melaksanakan seperti ini. Itu nanti akan tergambar, gitu ya. Nah, lalu supaya ini kan mesti nanti keahlian saya di mana pertanyaannya? Anda bisa misalnya bagaimana status transaksi ekonomi itu, bagaimana status akad transaksi ekonomi dalam pelaksanaan tradisi itu. Jadi itu kalau mau memasukkan karena takut nanti ada pembimbing atau penguji yang kemudian menanyakan ini apa hubungannya dengan hukum ekonomi syariah. Nah, sisipkan aja pertanyaan itu. Tapi di situ jangan menjustis. Wah, ini hutang, ini riba. Jangan ya. Nah, itu nanti kita menjustis. Tapi lihat, misalnya begini ya. Di tempat saya itu yang bisa saya contohkan yang tradisi buah itu. Kalau dia memberikan rokok jarum tahun 2000 misalnya. Itu mungkin nilainya katakanlah 1 juta. Tapi dia ketika tahun 2010 harus kemudian mengembalikan itu buah lagi dengan minimal yang sama. Itu sebenarnya kan bukan berarti dia rugi karena yang diberikan itu adalah barang. Sehingga ini katakanlah kalau orang mengatakan itu diberikan barang mengembalikannya barang. Tapi karena pergantian konteks pergantian waktu, maka pergantian nilai itu kan ya memang sesuatu yang wajar. Dan itu kalau menurut Gus Bah bukan riba kan gitu kan. Ya saya termasuk penggemar Gus Bah soalnya kan gitu kan. Jadi kalau kita misalnya nyumbang tahun 2000 itu rokoknya misalnya harganya 1 juta, lalu 2010 nih dulu kan kamu ngasih rokok jarum 10 juta, 1 juta harganya saya kembalikan 1 juta, nah itu justru merugikan pihak yang pernah membeli. Ya, jadi karena perubahan nilai itu sebenarnya bukan menyebabkan yang riba. Maka kalau ada kemudian orang pinjam dalam bentuk barang yang mengembalikan barang itu bukan bentuk riba. Itu ya. Nanti dilihat aja di YouTube-nya gitu. Tapi itu memberikan perspektif. Artinya begini, tradisi transaksi ekonomi yang akan dilihat itu nanti cara menganalisis akadnya itu berdasarkan apa kata masyarakat. Kalau mereka mengatakan enggak Mas ini tolong menolong gitu ya. Kalau dia harus menyiapkan sendiri itu nggak bisa. Maka sistem sosial kita mengharuskan itu tolong menolong. Nah, bukankah itu niat yang baik kan gitu kan. Nah, kan itu kemudian nanti dilihat sebagai peneliti kita melihat satu mengatakan tolong menolong, lalu kemudian mengapa ada kwitansi, misalnya kan gitu kan, lalu terakhir mengapa ada penyesalan. Nah ini cara kita menghubungkan 3 data itu untuk menganalisis secara kritis tanpa kemudian menjustis. Jadi seperti itu. Nah maka dengan pertanyaan-pertanyaan itu menurut saya itu akan menjadi match dengan latar belakangnya. Meskipun di latar belakang memang perlu di problem tadi. Problem terkait dengan habitusnya, problem terkait modalnya, problem terkait dengan ranahnya. Itu kalau diungkapkan sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik tadi. Nah, itu namanya ada keterkaitan antara judul, latar belakang dengan rumusan masalah tadi. Jadi kan match gitu kan. Apa yang kita tanyakan itu sudah ada diskusinya, bukan sesuatu yang muncul ya. Nah, maka di dalam latar belakang tadi, jadi itu setting historis, kemudian problem disesuaikan tadi dengan yang tadi saya sampaikan itu. Ini juga tawaran sih, karena kesimpulan atau keputusan akhirnya kan di penulis proposal kan gitu kan. Ya, gitu. Jadi ya mungkin siapa tahu nanti malam dapat Lailatul Qadar kan itu kan pencerahan lagi. Dapat Ya, kita hidayah. semua ini dalam rangka supaya masuk IT kan kemudian fokus ya, fokus penelitiannya karena fokus itu yang menjadi sebab cepatnya kita menulis disertasi karena sudah fokus. Nah, yang ketiga dalam latar belakang itu harus ada literatur review. Ini yang saya belum lihat. Jadi bagaimana para peneliti sebelumnya, baik yang terkait dengan Tengka Walimaan maupun tentang tradisi Madura sudah berbicara itu. Sehingga mengapa literatur review itu harus ada dalam latar belakang masalah? Karena itu untuk menentukan fokus. Fokus kajiannya apa? Nah, menentukan fokus kajian itu kan sesuatu yang belum dibahas orang lain. Nah, literatur review bisa Anda ambil dari tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka kan sudah ada. Nanti hasil, kalau di literatur review di latar belakang masalah kita bicara hanya hasil saja. Apakah ada hasil penelitian yang berbicara tentang tengkawalimaan misalnya?
dari berbagai aspek ya tentunya. Itu akan membantu Mas Wahidi untuk menentukan fokus. Sehingga nanti di alinea terakhir itu kan fokus penelitian ini adalah apa? Apakah mengeksplorasi atau menganalisis apa gitu ya kan? Ya, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih mempertahankan tradisi tengka meskipun di situ ada kerugian dan sebagainya misalnya. Itu jadi fokus itu setelah kita diskusi tentang literatur review. Nah, menurut saya itu. Nah, di kerangka teori dan selanjutnya kan tinggal menyesuaikan itu kan. Nah, kerangka teori nanti silakan pakai kalau yang saya lihat match itu memang teorinya Bourdieu itu. Nah, kalau mau dilihat tadi ya misalnya status akad dalam transaksi ekonomi silakan mau pakai apa. Kalau mau bicara keadilan berarti kan misalnya pakai Gustav tadi ya harus ada pertanyaan yang mengarah ke sana yang memang memerlukan teori itu untuk menganalisis. Jadi teori itu sebenarnya adalah tool atau alat yang kita gunakan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rumuskan. Kalau misalnya pertanyaannya itu cukup dengan satu, ya kenapa harus banyak? Maka di penjelasan kerangka teori itu selalu kalau saya membimbing saya tekankan apa relevansinya. Mengapa pakai teori ini? Relevansinya dengan objek yang Anda kaji itu apa kan gitu. Karena sebenarnya yang meneliti kan Anda. Jadi Anda yang paling tahu teori mana yang relevan. Kalau penguji kan hanya bertanya kan gitu kan. Bahkan wajib bertanya. Kenapa wajib bertanya? Kalau nggak bertanya kan nggak dibayar kan gitu. Jadi itu. Nah, itu Mas Wati saya kira yang menjadi eh, apa masukan-masukan saya di samping teman-teman tadi juga mempertanyakan ya karena tadi kenapa sih memasukkan kitab kuning, wong kayaknya juga ini tradisi yang mungkin kitab kuning belum ada, lalu belum masuk, maksudnya itu sudah ada tradisi itu. Tapi ini bagian dari keunikan eh, bahwa tradisi itu muncul, apalagi kalau tradisi itu dalam masyarakat Islam, kan pasti ada norma-norma Islam yang menjadi dasarnya. Cuman norma itu kan kemudian biasanya ya tradisi itu persoalan tradisi itu pewarisannya itu meninggalkan normanya. Yang diwariskan itu simboliknya, tapi normanya hilang kan gitu kan. Sehingga yang sekarang misalnya dalam tradisi-tradisi di beberapa masyarakat itu, misalnya kalau di Jawa misalnya selamatan itu dengan berbagai sesajennya, itu siapa yang bisa menjelaskan norma dalam sesajen? Nggak ada, karena emang nggak pernah dijelaskan. Mereka hanya tahu kalau selamatan itu harus ada ini, kan itu kan harus ada buburnya, ada bubur merah, bubur putihnya, tapi mereka nggak tahu bahwa itu adalah penafsiran terhadap norma-norma agama atau dalil-dalil agama. Nah, maka sebagai peneliti, kita kemudian yang pertama ya, ini kan ada di masyarakat Madura. Ya, meskipun kita tahu masyarakat Madura itu bukan beragama Islam ya, tapi beragama NU kan gitu kan. Nah, ini harus Anda baca itu. Harus Anda Ya, baca itu. ya betul betul sudah Iya, sudah jangan kemudian dipisahkan. Jadi membaca budaya itu harus komprehensif. Cara dalam buku pandang Islam mereka itu Studies. pasti gitu kan. Ya, karena apa namanya orang NU itu kan orang yang sangat peduli dengan nutrisi masyarakat sekitarnya. Makanya banyak selamatan itu kan itu. Makanya kalau kita hidup di lingkungan NU itu insya Allah nggak kelaparan kan itu kan. Apalagi kalau tradisi tertentu, semua ada makan-makannya kan gitu. Betul. Sampai orang meninggal pun, nah cara orang meninggal pun masih ada makan-makannya itu selamatan tahlilan itu kan sampai 7 hari kita makan-makan kan gitu. Nah, artinya tadi eh, betul kata teman kita tadi, Anda harus menjadi outsider gitu. Dalam arti menjaga jarak. Karena memang satu sisi tantangan kalau kita meneliti di wilayah sendiri itu apa? Kita menganggap sesuatu itu ya memang begitu kok. Sehingga tidak ada curiosity, tidak ada keingintahuan. Kalau kita orang luar, loh kok begitu? Jadi hal yang detail itu aja kita tanyakan kalau kita orang luar. Nah, maka sekarang Mas Wahidi bisa mulai melakukan itu menjaga jarak ya, mempertanyakan sesuatu ya yang ada di wilayah penelitiannya. Maka disitulah pentingnya observasi, wawancara. Ini kan untuk saling melakukan apa yang kita sebut dengan triangulasi itu. Ya, apa yang Anda wawancarakan itu harus di cross check dengan observasi. Lalu nanti di cross check juga di dokumen. Triangulasi dengan apa narasumber juga begitu. Maka diperlukan beberapa narasumber yang kemudian untuk saling meng-cross check ya
objektivitas dari pertanyaan yang kita sampaikan. Tapi menarik, penelitian lapangan itu menarik ya, karena membuat kita mobile ya, meskipun kemudian memang harus banyak waktu, banyak biaya, gitu ya. Ya, cuma satu pesan saya Mas Suwaidi ya, Iya, karena Anda sudah beristri. iya bro. Iya. Nanti kalau Anda meneliti tradisi walimaan, jangan bercita-cita mengadakan walimaan lagi. Aduh. Aduh. Terbakar nanti semuanya ini. Katanya di Madura juga orang biasa poligami itu kan. Waduh. Pesan yang mengejutkan nih. Kalau berani nanti pulang nggak dibukakan pintu ya. Iya bro. Oke. Ya itu Enggak. saja Mas Waidi, beberapa masukan dari saya. Dan memang kalau lihat Kayaknya cocok dengan jadi pembimbing nih bro. Kayaknya akan minta ke akademik. yang penting ditulis dulu karena judul Anda ini memang menurut saya memang cocok untuk kajian sosiolegal ya. Jadi Siap. untuk mengantisipasi ya memang kadang-kadang ada penguji yang kemudian masih memberikan pertanyaan-pertanyaan normatif yuridis di kajian sosiolegal, maka siapkan tadi pertanyaan yang tadi bagaimana statusnya itu. Jadi nanti Anda bisa bicara terkait dengan penormaan itu ya. Misalnya transaksi itu apakah utang piutang atau pinjam meminjam, Anda bisa kemudian menggunakan teori-teori akad untuk menjelaskannya misalnya. Ya ini antisipasi saja sih. Kalau saya sebagai pembimbing mestinya itu tidak terlalu dipentingkan karena ini kajian sosiolegal. Atau nanti bisa Kan dijelaskan struktur sangat bisa berpikir. berubah judul Nji, Prof dengan semuanya ini. Ya, Bisa. kalau menurut saya judul itu di akhir saja. Oh, Problemnya yang penting itu sudah dirumuskan problemnya, nanti judul mengikuti saja. Jadi jangan kemudian menganggap judul itu sesuatu yang sakral gitu ya. Nah, kita nanti kacau. Yang penting itu pembahasannya kemana, judul menyesuaikan. Maka kan banyak itu kan sudah sampai ujian tertutup itu juga kemudian akhirnya judul diubah itu tidak masalah. Ya, semua yang bukan Al-Qur'an kan bisa diubah, itu aja. Oke, itu dulu ya. Terima Siap. kasih. Terima kasih banyak, Bro, masukannya. Ya, sama-sama. Mohon Ya, mohon bermanfaat. Bro, takut ada yang salah terkait dengan penulisan judul yang sarannya dan juga pertanyaan dari rumusan itu. Mungkin jenengan menulis mohon di foto atau gimana. Ini baru sekarang ini ada mahasiswa perintah dosennya ini. Oh, nah, mau minta saya mau dibuat proposal, Bro. Ya, oke, nanti akan saya sampaikan catatan tertulisnya, jangan khawatir ya. Terima kasih Nanti banyak. setelah berbuka ya. Ya, yang penting dilanjutkan tadi beberapa masukan itu penting ya. Ya nanti Siap. direkonstruksi lagi ya. Diberikan kemudahan kelancaran ya Mas Waidi. Amin ya Rabb, amin. Menambah wawasan kita tentang tradisi Madura ya. Oke, dari saya cukup sekian dan kita akhiri kuliah kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Matur nuwun, alamin. Pak Ali. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak itu. Pusing aku kata. Ini nih Mas. Panas ini, langsung banyak panas banget ini. barusan aku pusing mau jawab ini. Calon pembimbingnya Pak Nasruddin. Pak Nasruddin mengancam, boy. Diam-diam menghanyutkan dia di terakhir itu. Calon pembimbingnya Pak Nasruddin enak. Saya jadi pusing harus mau jawab apa. Outsider dan insider. Pak Anu sudah tahu nggak Pak Ali kalau sampean bimbingannya? Belum, SK-nya belum terbit. Belum SK, belum ada SK itu. Oh. Jadi Kira-kira SK-nya bisa belum. nggak ya? Nggak bisa mengubah lagi kan ya yang sudah diminta ya? Ya semoga aja dapatnya Pak Ali gitu. Usul aja, usul Khawatir aja. Pak dia aku pusing aku lihat.
kalau menurut saya Prof. Nur Hedi itu secara akademik itu kan nggak di Jogja gitu. Jadi kayaknya agak Iya, susah iya. beliau. Betul, betul, betul. Wong anu apa wong Mas Noval Wong Mas Noval aja ditolak, nggak jadi Pak Nur Haidi. Oh iya, siapa jadinya? Tapi kayaknya Prof. Oh, Zainal jadi ini siapa tuh, Pak? Prof. Nuhaidi. Kenapa? Karena sering dipanggil dia ke kampus. Bener ini. Yang menentukan itu Lalu pimpinan. tetap muka privat itu loh. Internal Aduh, banget dia yang menentukan sharingnya. ini, Gimana? yang menentukan itu kan itu rapat di Prodi, Prodi S3. Prodi S3 yang menentukan. Hmm, Dan Kaprodi, Sekprodi, terus sama Pak Rofik gitu kan, Pak Rofik, Pak satu atau dua apa ya? orang. Dan pertimbangannya biasanya pada soal Pemerataan. sudah berapa banyak dosen itu membimbing, biasanya begitu. Soal distribusi dosen. bukan menyesuaikan dengan konsentrasi sebelumnya ya. Ya itu iya. Jadi yang pasti untuk pembimbing pertama itu pasti dicarikan dosen muda yang banyak bahasanya. Dicarikan yang banyak bahasa. Tapi kan nanti Pak Ali itu sebagai ko-promotor ya. Promotor. Iya, nanti Pak Ani jadi karena kan itu profesor. Enak lu Pak Ali bener ini. Enak. Cara Alhamdulillah. membimbingnya banget Lailatul Qadar. Hah? Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar itu turun ini ke Prof. Nasruddin ini kok ada Aku kayaknya Mas Nasruddin. padahal saya itu sudah komunikasi sama Pak ini, sama Pak Mujib, sudah diskusi soal judul saya, sama Pak Mujib udah oke gitu kan. Oh, tuh enak saya nggak pilih Pak ini Pak Ali. Pak Ali kok ketika sudah berpapasan seperti ini kok enak banget ya. Ya Iya nanti, maksudnya nanti kalau pas menyesuaikan. papasan Itu kan Prodi loh. papasan sama Pak Nur Haidi enak juga kok. Iya Oh juga iya, sih. Pak Ali itu Kaprodi S3 di ilmu Tadi syariah. Ya itu jadi diarahkan ke ekonominya aku. Kalau ke Prof. Nur Hadi nggak mungkin ke ekonomi, bener ini. Pasti ditekankan ke kitab kuning. Dan otoritas kiainya, bener. Dan Atau nanti budayanya. akan jauh itu. Iya, makanya saya pas dredek ini. Tidak sesuai dengan keilmuan saya nanti. udah ya, sedapatnya ya dapat Pak Nur Haidi ya udah nikmati. Sik. Sepertinya Pak Anu ini, Pak Zainul, Pak Nur Hadi. Soalnya sudah lobby-lobby mulai kemarin. Gak. Iya kan sampai jam 3 ketemu sama Prof. Nur Mas Hadi. siapa ya? Hah? Mas Hasanuddin siapa pembimbingnya? Saya itu Pak Yani, Pak Yani Ansori. Dari syariah juga. Syariah, Syariah. Oh. Saya ketemu beliau dulu Konsentrasinya ketika apa beliau? beliau HTN. Tak lihat di Oh, hukum tata profilnya negara. HTN. Beliau itu saya pernah ketemu beliau itu ketika beliau ngasesori prodi kita di Purwokerto perbandingan mazhab. Saya itu menjadi saya menjadi tim akreditasi juga. Keras beliau itu, Oh. keras, Gimana? Keras? keras ya. Aduh. Tapi secara cara cara ngasesori prodi itu sama persis kayak membuat proposal ataupun disertasi. Jadi bagian dulu kan 7 standar ya. Standar 1, 2 itu Berarti, adalah berarti nanti di apa? akhir setelah 3, 4, 5, 6, 7 itu selesai baru kesimpulannya di awal. Jadi persis kayak itu tadi Pak siapa? Kayak Pak Ali bahwa judul itu nanti gitu. Yang penting problemnya gitu. Itu dulu sih pas ketemu dulu saya belum ketemu lagi sama beliau. Nah, beliau tegas sih. Saya belum tahu kalau dalam pembimbingan itu kayak apa. Tapi tak lihat profilnya di HTN. Mungkin karena judul saya itu lebih ke hukum ya, kelihatan hukumnya daripada hukum ekonominya. Daripada ekonominya ya. Ke fatwa Ya, kan? hukum ekonominya muncul, cuma Nggak judul dominan gitu besarnya ya. itu hukum. Karena pluralisme hukum sih.
Ini nanti pertanyaannya jenengan akan saya timbal balikan ke jenengan juga ini. Rusuh. Kan pertanyaannya ini. Mana ekonominya ini? Katanya. Pertemuan selanjutnya siapa? Mas Edi, teman mau tanya kayak gitu sama soal kepailitan. Ekonominya mana? Nanti itu akan ada serangan fajar. Lailatul Qadar yang lain. Pertemuan selanjutnya siapa? Kita tentukan. Siapa? Yang siapa Siapa? aja? Kayak kan Hussein atau Pak Nas ini kayaknya lebih siap. Ya, yang anak bimbingannya lah. Nah, itu lebih cocok itu. Lebaran. Bimbingannya, Ya, bimbingannya. Pak Nasruddin. Nanti sambil merumuskan ini Ayo saya kirim bimbingannya loh Pak. mana proposalnya mau tanya. Kita masuk tanggal berapa sih? Hah? Masuk tanggal Kan berapa? belum ada kesepakatan kan dengan Pak Ali. Yang jelas setelah Ramadan. Setelah Tanggal berapa? Mari habis lebaran pasti ya. ya kalau Pak Alim itu kan tanggal awal Mei. Antara 1 sampai 10 lah gitu ya. Ya, kalau Pak Alim itu kan awal Mei. Awal Mei ya tanggal 1 berarti. 1 Mei itu kan Senin. Itu Pak Alim. Berarti minggu itu sudah. Kalau kita Selasa tanggal 2. Rasa tanggal 2 gitu loh. Ya, seumpama beliau nggak bisa minggu depannya lagi. Kan beliau kayaknya Jumat juga tertarik. Jadi kalau nggak Selasa tanggal 2 atau berarti tanggal 5-nya begitu. Iya, nantilah dibicarakan kalau sudah Lebaran. Ya, Lebaran nanti aja. lebaran dulu. Saya Iya. itu gara-gara buat PPT tadi malam. Sebenarnya banyak yang tidak ada di ini di PPT di proposal. Saya buatkan dulu. Nggak tidur sampai jam 6:30 pagi. Aku baru ketidurannya 1 jam. Aduh, kok sedih pusing nih. Tadi itu bangunnya. Malah nggak bisa-bisa Zoom-nya. PPT-nya kebanyakan itu. Berarti yang selesai saya Pak Ali, tinggal Prof siapa? Prof Hiruddin. Prof Hiruddin ini gimana ya mekanismenya? Ya buat makalah. Hah? Buat makalah. Hmm, Buat makalah ya terkait dengan itu, terkait dengannya oh iya judul. ya, yang terkait dengan sejarah itu ya. Ya, terus ada sisanya yang nggak presentasi itu buat review. Oh gitu ya, iya sih. Ya, ya wis, aku Ya, anonsi. Khotbah. Jumat sih. Ini ngimamin ini, jadi khotib ini. Pak Yang di Nasruddin belakang itu juga ada ini, yang Kiai. belakang siapa itu Mas Zainul? Gimana? Di belakang Mas Zainul tadi itu ada siapa? Nah, yang aku kangeni tiap hari. Asik. Asik. Sudah. Ya udah, yuk, lift dulu. Yuk, Yuk. Assalamualaikum. Nah.